Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Yang terhormat Ibu Ermawati Arif MPD selaku dosen mata kuliah retorika, selanjutnya kepada teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmayanti. Saya adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dalam pertemuan mahasiswa tingkat nasional yang membahas tentang efektivitas kuliah daring di masa pandemi. Di awal tahun 2020, dunia termasuk Indonesia dikejutkan dengan munculnya wabah corona, penyakit yang menularkan virus COVID-19 ini, di mana virus ini menyerang sistem pernafasan manusia. Virus ini memiliki minim sekali gejala yang signifikan untuk dapat diketahui, sehingga telah memakan banyak jiwa dalam waktu singkat. Virus ini dapat menjangkit siapa saja, tak mengenal usia, tak mengenal tempat dan waktu, hingga keadaan ini dinilai sebagai keadaan darurat pada saat sekarang ini. Pemerintah Indonesia telah sepakat untuk mengeluarkan sebuah perintah dengan memperketat protokol kesehatannya, yaitu dengan cara 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan, serta menjaga jarak. Dalam berbagai sektor kehidupan, semuanya mengalami new normal atau keadaan baru, di mana semua harus beradaptasi dengan keadaan baru ini, termasuk lingkungan pendidikan, di mana sekolah tidak lagi bisa berjalan secara tatap muka, namun dialihkan ke mode daring atau online, sebagai salah satu jalan yang dinilai mampu untuk memutus mata rantai penularan virus corona. Pembelajaran daring juga berlaku di perguruan tinggi. Perkuliahan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti gadget dan laptop dengan memanfaatkan berbagai situs pembelajaran, yaitu aplikasi penerangan dan pembelajaran yang diterapkan. Ada beberapa kelebihan yang ditemukan dan dari adanya perkuliahan secara jarak jauh ini bagi mahasiswa dan dosen, yaitu mahasiswa dan dosen tetap bisa berinteraksi tanpa harus bertemu langsung. Hal ini tentu akan efisien dalam sudut pandang waktu dan tempat, dengan memanfaatkan media seperti Zoom. Kemudian, bentuk pemberian materi kuliah bisa dapat dan diberikan oleh dosen kepada mahasiswa kapan saja dan di mana saja. Cara pengumpulan tugasnya juga lebih fleksibel dan bervariasi, seperti pengumpulan tugas dalam bentuk file dokumen atau tanya jawab langsung dengan dosen. Kemudian manfaat selanjutnya adalah mahasiswa dan dosen jadi lebih memiliki banyak waktu luang bersama keluarga di rumah masing-masing. Dampak positif yang paling besar dari perkuliahan jarak jauh ini adalah segala pihak menjadi lebih melek teknologi, di mana teknologi dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan pengetahuan dan sistem informasi yang tidak dapat dipisahkan dari manusia itu sendiri. Namun di sisi lain, kuliah jarak jauh ini juga memiliki dampak buruk, baik itu dari sisi dosen dan mahasiswanya sendiri, seperti dosen yang belum siap dan mampu untuk menerangkan materi secara penuh melalui media digital dan informasi. Masih ada beberapa dari materi yang perlu dirombak dalam perkuliahan daring ini untuk disesuaikan dengan metode pembelajaran jarak jauh. Kemudian banyak sekali dampak negatif yang dialami mahasiswa selama perkuliahan daring ini, seperti server yang error di saat kuliah, kuis, bahkan ujian. Tentu hal ini akan mempengaruhi hasil yang didapatkan mahasiswa selama perkuliahan daring berlangsung. Hal ini akan membebani mental dan tingkat kecemasan mahasiswa akan semakin meningkat. Hal ini akan meningkatkan tingkat stres dalam belajar daring. Selanjutnya adalah buruknya keadaan sinyal internet, di mana tidak semua mahasiswa bermukim atau bertempat tinggal di daerah yang memiliki stabilitas internet yang baik,
sehingga mereka harus lebih berusaha keras untuk dapat tetap mengikuti perkuliahan secara daring, seperti harus mencari tempat yang lebih tinggi agar mendapatkan sinyal internet yang lebih baik. Kendala selanjutnya adalah tidak semua perkuliahan daring bisa memuat materi. Artinya tidak semua materi dalam perkuliahan bisa dijelaskan secara daring atau jarak jauh. Ada beberapa materi yang membutuhkan latihan dan praktek langsung. Tentu, dosen telah berusaha untuk menggantinya dengan penugasan yang sekiranya mampu menjadi pengganti. Namun tetap hal ini tidak bisa membantu mahasiswa dalam memahami beberapa materi mata kuliah. Hal ini akan sangat berdampak besar terhadap penguasaan materi yang dialami oleh mahasiswa, yaitu terjadinya kepincangan dalam pemahaman atau bahkan tidak memahami sama sekali apa yang dipelajarinya. Selanjutnya ada miskomunikasi antara dosen dan mahasiswa, di mana seringkali terjadi kesalahpahaman penyampaian informasi dari dosen kepada mahasiswanya. Interaksi ini tidak berjalan baik, seperti mahasiswa yang menerima informasi yang salah dari dosen sehingga mengerjakan tugas secara asal-asalan atau bahkan tidak mengumpulkan tugas sama sekali. Kemudian ketika bertanya kepada dosen, mahasiswa tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan atau yang dapat dipahaminya. Hal ini akan meningkatkan kemalasan mahasiswa dalam menjalankan kuliah secara daring. Kita tidak dapat pungkiri baik dosen maupun mahasiswa memiliki titik jenuh yang sama dari perkuliahan daring ini. Kita semua memerlukan atau mencari sebuah cara agar perkuliahan daring ini terjadi secara efektif. Selanjutnya, efek buruk dari perkuliahan secara daring adalah tidak berjalannya kegiatan organisasi. Kita tidak pungkiri bahwa dunia perkuliahan tidak hanya sekedar masuk dan keluar kelas saja. Mahasiswa memiliki organisasi yang akan membantu membentuk skill dan relevansi dan relasi mahasiswa secara sosial. Hal ini tentu saja membutuhkan interaksi sosial secara langsung agar dapat berlangsung secara efisien. Kemudian ada beberapa acara yang terpaksa dibatalkan, seperti acara seminar, acara organisasi, acara lomba dan festival yang tentu akan sangat membantu mahasiswa dalam mengembangkan skillnya terpaksa harus dibatalkan karena wabah pandemi corona ini. Kemudian dampak yang paling besar dari keburukan kuliah daring ini adalah bertambahnya beban mahasiswa dan orang tua, baik itu dari segi psikis dan material serta finansial, di mana mahasiswa harus tetap memiliki kuota internet yang penuh atau yang memadai untuk dapat mengikuti kuliah daring, serta orang tua harus memikirkan berbagai kebutuhan-kebutuhan yang ditambahkan pada saat kebutuhan daring ini berlangsung, yaitu seperti laptop dan hal-hal lainnya yang mendukung kuliah daring. Tentu hal ini membutuhkan banyak sekali pengorbanan oleh orang tua mahasiswa, serta tidak semua mahasiswa mendapatkan keringanan atau bantuan selama perkuliahan daring ini berlangsung. Memang pemerintah telah berusaha untuk membagikan berbagai bantuan kepada mahasiswa, namun kenyataannya bantuan yang telah disalurkan belum merata ke seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia ini, serta hal ini akan menambah beban biaya perkuliahan. Lalu pertanyaan yang muncul, sudah siapkah Indonesia mengadakan dan mempermanenkan kuliah secara daring ini selepas pandemi berakhir? Menyusul argumen dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Makarim yang ingin mempermanenkan belajar jarak jauh secara permanen sebagai suatu bentuk Indonesia menuju kemajuan. Sebenarnya tidak ada yang salah dalam hal ini, namun pertanyaannya, sekali lagi, sudah siapkah Indonesia menghadapi hal itu? Menimbulkan polemik yang sampai saat sekarang ini belum ditemukan jalan keluarnya.
Semoga pandemi ini dapat segera berakhir dan pengembangan sistem belajar jarak jauh dan kuliah jarak jauh di negeri ini dapat lebih semakin efektif. Lekas sembuh negeriku, cepatlah pulih bangsaku. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.